Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Milda Gusnadani, Rizka Andini, Salwa, Wahyu Setiawati. Di sini kami akan membawakan video yang berjudul Manajemen Investasi Bank Syariah. Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Sedangkan pengertian investasi syariah adalah suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, menjadi untung rugi jika dipandang dari sisi ekonominya. Karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian dalam kehidupan manusia serta harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Jadi, manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal dan sumber-sumber penghimpunan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tujuan syariat, maqasid asy-syariah tersebut mencakup 5 aspek kehidupan, yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga pikiran atau akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Investasi aktif dan investasi pasif. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Investasi aktif yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek itu bersama, dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal sendiri. Investasi aktif merupakan strategi investasi yang menggunakan pendekatan langsung yang mengharuskan investor bertindak sebagai seorang manajer portofolio. Tujuan utama dari strategi investasi aktif ini adalah untuk mengalahkan tingkat pengembalian rata-rata pasar saham dan memanfaatkan fluktuasi harga jangka pendek guna mencapai keuntungan penuh. Dana investasi yang dikelola secara aktif umumnya dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, reksadana yang dikelola secara aktif dipasarkan ke investor retail. Kedua, dana terpisah yang dipasarkan ke individu-individu dengan banyak aset dan institusi kecil. Ketiga, dana pensiun pada lembaga besar yang memperkerjakan manajer aktif untuk mengelola dana internal. Investasi pasif yaitu investor menyediakan modal dan menerima return, pengembalian atau hasil, tetapi tidak terjun dalam proyek itu. Investasi pasif adalah membiarkan investasi mengikuti naik turun performa indeks pasar tanpa perlu sering bereaksi. Strategi ini tepat bagi yang ingin berinvestasi jangka panjang sehingga tidak harus selalu memantau kinerja investasi Anda setiap hari. Jika berencana menjadikan investasi menjadi sumber penghasilan utama, strategi investasi aktif menjadi pilihan yang tepat. Memang strategi ini membutuhkan kejelian dan pengalaman dalam melakukannya. Namun dengan risiko yang tinggi tersebut, akan tetapi bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Sementara strategi investasi pasif cocok bagi yang tidak ingin terfokus pada kegiatan investasi yang terlalu menyibukkan. Hanya perlu menanamkan sejumlah uang di instrumen investasi yang dipilih, lalu membiarkannya tumbuh seiring waktu dan memanen hasilnya di hari tua nanti. Instrumen investasi. Yang pertama adalah investasi saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti berjudi, riba, dan memproduksi barang yang diharamkan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kartu tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan berdasarkan 2 akad. Yang pertama adalah akad musyarakah, umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat. Yang kedua adalah akad mudharabah yang umumnya dilakukan pada saham perusahaan yang bersifat publik. Reksadana syariah. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI/angka Romawi 6/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
dan sudah terdaftar dalam OJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah nomor 19/POJK 04/2015. Reksadana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah baik dalam bentuk akad antar pemilik modal atau sahibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahibul mal dengan pengguna investasi. Mekanisme operasional reksadana syariah. Yang pertama, antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah. Kemudian yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan akad mudharabah. Ada salah satu yang unik dari investasi reksadana syariah, yaitu adanya proses cleansing. Cleansing adalah proses pembersihan dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dari uang yang diperoleh selama proses investasi berlangsung. Deposito syariah. Deposito syariah telah terdaftar dalam OJK, yakni Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/COJK Deposito Syariah 03/2017 tentang tata cara penerbitan sertifikat deposito syariah. Deposito syariah adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah, yang mana sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Deposito syariah disebut juga sertifikat deposito syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa deposito yang benar adalah berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola, dengan hasil yang diperoleh nantinya akan dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati di awal. Adapun ketentuan deposito berdasarkan mudharabah. Yang pertama, dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Yang kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan bermacam usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya, dan bank juga dapat melakukan kerjasama mudharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dapat dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai atau tidak berupa piut. Yang keempat, pembagian keuntungan atau laba harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rek. Obligasi syariah. Fatwa DSN nomor 32/DSN MOI Romawi 9/2002, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis sukuk obligasi. Yang pertama adalah sukuk ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Kedua, sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Ketiga, sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.